wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته: فإن أصدق الحديث كلام الله وهذا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, ayolah akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bermajlis bersama untuk melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Watar hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sampai tentang makna Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan makna Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diikuti secara benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ittabi'a ma la dalila alaihi faqad ittaba'a bi batil. Apabila dia mengikuti seorang tersebut tanpa melihat dalil, yang penting saya manut apa Pak Yai, salah benar saya ikuti misalkan, ya, tidak ada dalilnya, maka sungguh dia telah mengikuti kebatilan. Dan ini kembali kepada konsekuensi tuntutan syahadat kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan segala apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun perkara tersebut tidak masuk akal. Ya, perkara tersebut tidak bisa menjangkaunya. Betapa banyak
ucapan Nabi SAW yang itu tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Di antaranya bahwasanya Nabi SAW mengkabarkan ketika pada hari kiamat bahwasanya manusia dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Kemudian mereka manusia tersebut dalam keadaan tidak berkhitan, kemudian telanjang, kemudian tidak beralas kaki. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil. Sejarak 1 mil. Kira-kira berapa kilo, Pak? Pernah mengukur 1 mil berapa kilo? 1,5 kilo. Kalau sekarang kita ini masih di dunia ini, jarak sekarang antara matahari dengan bumi berapa ratus juta kilometer kan? Kadang-kadang masih terasa panas. Maka bagaimana dengan keadaan pada hari kiamat? Dan itu kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga rambut akan dibelah menjadi 7. Kemudian rambut tersebut lebih tajam daripada apa? Daripada pedang. Dan seorang melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan ketika di dunia. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang seperti apa? Ya, apa namanya? Ada seperti kilatan dan seterusnya. Itu sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia. Dan kita harus membenarkan khabar Nabi SAW. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW pasti hak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang diri Nabi SAW. Di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha." Di dalam Muhammad SAW mengucapkan menurut hawa nafsunya, kecuali yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Ya, meskipun kita tidak bisa menjangkaunya. Atau contoh, seseorang yang berada di alam kubur, mereka sudah menjadi tanah misalkan. Ketika kita melihat, mana ada adab kubur, mana ada nikmat kubur, nggak kelihatan. Karena ini perkara yang ghaib, tidak bisa kita lihat dengan indera kita. Ketika Nabi SAW menghabarkan bahwasanya apabila dia seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemani teman yang bagus, dilampangkan kuburannya, ya, kemudian diberikan kepada si mayat tersebut permadani dari surga. Nah, kalau kita melihat, ya gitu keadaannya. Ya mungkin berupa tulang, mungkin berupa tanah, tapi yang bisa merasakan adalah si mayit. Tapi kita harus meyakini, ya, dengan yakinnya pada hadiri kita ini tidak boleh ada keraguan bahwa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah hak, benar. Atau nanti ketika mau terjadi hari kiamat akan muncul yang namanya apa, Pak? Dajjal. Ya, Dajjal. Ya, yang mana Dajjal ini, ya, mengikuti apa namanya, mempunyai banyak pengikut. Ada 4.000, ya, 40.000, ya, pengikut dari kalangan orang Yahudi. Kemudian Dajjal ini akan melewati seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Dan apa yang kita minta akan diberi oleh Dajjal. Dan ini fitnah yang terbesar yang akan ada pada akhir zaman. Makanya ketika muncul Dajjal, Nabi SAW memberikan solusi kepada kita. Maka jangan mendekat.
Ya, jangan sampai kita mendekat seolah-olah kita seperti pahlawan, ya, berani menangkal fitnah Dajjal. Ya, bahkan dalam satu hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikat para wanita supaya tidak terkena fitnahnya karena saking dahsyat sekali. Makanya setiap Nabi sejak Nuh alaihi salatu wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa para nabi itu memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Selain itu apa lagi, Pak? Akan muncul Ya'juj Ma'juj. Nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam. Dan itu semuanya ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah sami'na wa amanna wa saddaqna. Kami dengar, ya, kemudian kami taat dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh kita tolak dengan sebab akal kita yang cetek. Kemudian yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Dan menjauhi segala apa yang Nabi SAW larang dan apa yang Nabi SAW cegah. Baik itu berupa maksiat, baik itu berupa kebid'ahan, perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW yang dianggap bagus menurut sebagian manusia, padahal Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, perkara yang paling besar yang diperingatkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Yaitu apa? Memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik diberikan kepada malaikat yang terdekat, malaikat Jibril, atau yang nabi yang diutus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita berikan secuil ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, di dalam ayatnya, ya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah, maka laksanakanlah. Dan apa yang Rasulullah larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Karena apa yang diberitakan oleh Nabi SAW pasti maslahah bagi siapa? Umatnya. Dan apa yang Nabi SAW larang pasti mengandung madaratnya. Ya, makanya setiap hari, setiap kali Nabi SAW ingin menyampaikan suatu nasihat, Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang dibuat-buat oleh manusia, yang seolah-olah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Ya. Kemudian selanjutnya, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati di dalam apa yang Rasulullah perintahkan. Ya. Mentaati di dalam apa yang Rasulullah perintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, taatlah kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Baik pemimpin dalam masalah RT, RW, kemudian pemimpin dalam masalah masjid, ada takmir, kita harus taat. Misalkan pondok ada pemimpinnya, ada mudir, di sekolah ada kepala sekolah, kemudian di negeri kita ada pemimpin juga, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Pak Wali Kota. Kita harus mentaati. Selama apa? Ya, perintahnya itu
ya, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, jamaah salat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Diulangi fi'il ati'u, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tetapi dalam wa ulil amri, ketika taat kepada pemimpin tidak diulangi fi'il ati'u, fi'il amr. Ya, taatlah kepada pemimpin. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya taat kepada Allah, kemudian taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu taat yang mutlak, enggak perlu dikoreksi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis, pasti ada maslahahnya, yakin. Enggak boleh dikoreksi lagi. Tapi ketika pemimpin kita memerintahkan suatu perintah kepada kita, nah, dilihat dulu apakah perintahnya ini memerintahkan kepada Allah dan Rasulnya, atau jangan-jangan perintahnya itu bertabrakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beritakan untuk misalkan isbal misalkan, ya, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwasanya orang yang menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat. Nah, ketika pemimpin tersebut memerintah kita untuk bermaksiat kepada Allah, enggak boleh kita taati. Atau kepada suami sama istri misalkan, ya, dia memerintahkan istri untuk tidak berjilbab misalkan, maka tidak boleh mentaati ucapan suami. Ya, melarang untuk taklim dan seterusnya. Ya. Kemudian apabila orang tua juga memerintahkan kita untuk berbuat syirik, enggak boleh kita taati. Ya, tapi kita harus bergaul dengan orang tua tersebut dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tuamu menyuruh engkau untuk berbuat syirik, fala tuti'hum. Janganlah kalian mentaati keduanya. Kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaulilah kedua orang tua tersebut, ya, dengan cara yang ma'ruf, enggak boleh kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya, ya, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh niatnya cuma baik tok, yang penting saya ikhlas. Benar, ikhlas itu syarat diterimanya amal, tapi itu tidak cukup kalau dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan ada orang mau berkorban, ya, bahwasanya kita tahu jenis untuk berkorban apa itu, Pak? Jenisnya, hewannya, kambing, sapi, onta. Ya. Kemudian ada orang kaya misalkan, kalau cuma kambing ya nggak cukup, atau sapi nggak cukup, nyembelih gajah. Diterima nggak kira-kira, Pak? Diterima nggak kira-kira? Tidak diterima, karena dia ketika berkorban tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita ketahui bahwa saya sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, dia tambah menjadi 4 rakaat. Kira-kira diterima enggak? Tidak diterima. Makanya kita itu enggak boleh semangat tok ibadah tapi tidak dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah ketika di rumah. Kemudian adapun saya ingin puasa terus, ya, tidak mau apa? Berbuka.
Adapun satunya lagi ingin sholat malam terus, tidak mau tidur, menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Satunya lagi ini apa satunya? Tidak mau menikah. Sudah umur 40 tapi belum aja mau menikah. Kemudian ketika kabar tersebut datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, adapun saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya sholat malam, kemudian saya juga tidur. Adapun saya juga berpuasa dan saya juga berbuka. Saya juga menikahi perempuan. Bahkan kalau kita melihat istri Nabi SAW berapa, Pak? 11 kan? Kalau antum berapa? Baru satu ya. Ya. Kalau kita melihat Nabi istrinya banyak, 11. Dan kemudian ketika ya kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, faman rahiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, tidak mau menikah. Barang siapa benci kepada sunnahku, tidak mau berbuka. Kemudian barang siapa benci kepada sunnahku, tidak mau apa tadi? Tidak mau tidur, falaisa minni. Berarti bukan termasuk golongan Nabi SAW. Kenapa mereka ibadah, ya semangat ibadah kok diancam bukan golongan Nabi SAW? Ketika ibadahnya tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Padahal sudah kita jelaskan berkali-kali, sudah kita sampaikan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang itu takarub kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak di atasnya perintah Nabi, tidak di atasnya petunjuk Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sekedar capek tapi tidak dapat pahala, tidak dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam dalam hadisnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, melihat dulu kepada dalilnya, ya, adakah petunjuk Nabi SAW. Jangan sekedar niat bagus atau ini sudah menjamur di masyarakat, sudah agama turun-temurun. Padahal satu pun dari praktek amalan tersebut Nabi SAW perintahkan, ya sekedar turun-temurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para wali-wali. Ya, dia mengikuti selain Al-Quran, dia mengikuti selain hadis Nabi SAW, lebih mengikuti wali atau kiai mereka daripada petunjuk dari Al-Quran atau petunjuk dari Nabi SAW. Padahal kalau kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan hadis Nabi SAW, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian mau berpegang teguh dengannya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Insya Allah kalau kalian mau berpegang teguh dengannya, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Kalau mengikuti Pak Yai Ustadz, ada nggak jaminan masuk surga? Ada nggak? Nggak ada.
Jaminan selamat adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak Kiai Ustadz Abu Hanif fil jannah gitu misalkan? Ada nggak hadisnya? Nggak ada kan? Kita ini manusia, semuanya nggak ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada rekomendasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan-jalan satu-satunya agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan kita mengikuti Al-Quran, dengan kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan. Sekarang siapa sih nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak kenal maka tak apa? Tak cinta. Tak kenal maka tak sayang ya. Kemudian nama beliau yaitu Muhammad. Nah, namanya Muhammad. Huwa Abdullah wa Rasul. Dia adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Wahwa, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdul Muthalib, ya, yaitu ya cucunya Abdul Muthalib. Nama bapaknya Rasulullah siapa namanya? Abdullah. Kalau ibunya namanya siapa? Fatimah. Aminah. Kalau anaknya baru Fatimah. Taib. Ya, yaitu cucunya Abdul Muthalib bin Hashim. Ini nama nenek moyangnya atau kakek ya beliau, yaitu Hashim. Min anfasil Arabi nasaban. Termasuk ya nasab yang paling mulia dari kalangan orang Arab. Ya, dari keturunan yang mulia, atau kita katakan keturunan darah biru. Kemudian waqad qala Imam Muhammad Abdullah ya Abdul Wahhab An-Najdi, ya berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi fi abdi wa rasuli, pada hambanya Allah dan Rasulnya itu menafikan dua sifat. Menafikan dua sifat. Kalau Rasulullah SAW seorang hamba, fala yu'badu, maka tidak boleh diibadahi. Meskipun tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau seorang Rasul, meskipun beliau seorang Nabi yang paling mulia dari ulul azmi, gak boleh kita berikan secuil ibadah kepada selainnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minta di situ, ya, supaya dapat jodoh misalkan, udah keliling dari Lampung sampai Jawa nggak dapat jodoh misalkan, nah, minta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, ini namanya bentuk-bentuk apa? Kesyirikan. Atau minta anak, ya, udah puluhan tahun menikah belum dikasih anak, kemudian minta laris dagangannya, nggak boleh. Ya, kita harus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul, dan beliau seorang Rasul, ya, maka menafikan sifat fala yukadzab, tidak boleh didustakan. Ucapannya gak boleh kita sejajarkan dengan ucapan kiai kita, gak boleh kita sejajarkan dengan ucapan guru kita. Kita harus junjung tinggi ucapan Nabi SAW di atas ucapan-ucapan selainnya. Gak boleh antum sejajarkan, ya, meskipun beliau manusia, meskipun beliau seorang hamba, tapi dia adalah utusan Allah. Ucapannya tidak boleh kita samakan dengan ucapan selainnya. Ada asal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ada orang berdialog, ya, membawakan ucapan Umar, membawakan ucapan Utsman,
Ya. Kemudian ada seorang bawa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu marah, mengatakan kepada mereka, akhsha an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Saya khawatir, saya takut hujan turun kepada kalian. Hijaratu minas sama. Maksudnya bukan hujan biasa, hujan batu. Ataqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Padahal Umar dan Abu Bakar enggak mungkin menyelisih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika disandingkan itu akan dikhawatirkan hujan batu dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan Allah dan janganlah kalian mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya, kita harus hormati, kita harus junjung tinggi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang kadang-kadang meremehkan ketika mensikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmis." Apabila lalat jatuh di salah seorang minum di antara kalian, misalkan di sini ada air minum, ya terbuat dari misalnya beling lah, kemudian ada lalat di situ, maka apa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dicelupkan lalat tersebut. Kenapa demikian? Karena sebelah sayapnya ada apa? Ada racun, sebelahnya ada penawarnya. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang yang dianggap intelektual misalnya mengatakan, loh, bukannya lalat itu di tempat yang kotor. Ya, tetap kita junjung tinggi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kau mengatakan seperti itu, saya tetap membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW sudah diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami ini ya. Kemudian qala al-muallif, berkata muallif rahimahullahu taala, itu Syekh Abdul Karim Al-Watir hafizahullah taala, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti secara benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah amar bi ta'atihi wa tibaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taat sama Rasul, kita juga taat sama Allah. Ketika kita bermaksiat sama Rasul, kita juga sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. May yuti Rasul faqad ata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat sama Rasul, berarti dia telah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia utusan Allah. Ketika kita tidak mau taat sama Rasul, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membenarkan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mau beribadah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengutus Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Nabi SAW contoh yang bagus dalam bermuamalah, dalam beribadah, dalam dakwah, kemudian dalam keseharian kita, misalkan adab-adab ketika buang hajat, adab-adab ketika makan dan seterusnya sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu suri teladan kita.
uswatun hasanah. Jangan kita mencari suri teladan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka enggak ada jaminan. Adapun Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ya, man dhanna annahu sayahtadi bi hadi ghairi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa mendapat petunjuk, ya, dia menyangka bisa mendapat petunjuk dengan petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam dakwahnya, dia mengikuti selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi idolanya misalnya. Ya. Kemudian fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Nah, barang siapa yang mengambil petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idolanya, sebagai tuntunannya, sebagai apa ya, yang dia idolakan, maka dia berhak mendapat laknat Allah. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, berarti dia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amal. Bukan dengan sebab amal kita, misalkan puasa, bukan sebab kita karena kita semangat dalam ibadah, bukan amal kita karena kita thalabul ilmi atau yang lainnya. Karena seorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dengan kita beramal, dengan kita beribadah kepada Allah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan turun rahmat Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau dibandingkan dengan surganya Allah dengan amal kita, nggak ada apa-apanya. Karena surganya Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beramal sedikit dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, likulli ahadin abawani maulidan. Udah tahu belum? Belum. Setiap seorang, ya, dia memiliki kedua orang tua yang sudah melahirkan. Ya, setiap seseorang dia memiliki dua orang tua yang sudah melahirkan. Amal abul awal, adapun bapak yang pertama, fahuwa abuhu, maka dia bapaknya. Ya, bapaknya dia. Ya, orang tuanya dia. Zauju ummihi, ya, suami dari istrinya. Ya, kita punya bapak, kemudian punya ibu. Nah, bapak kita yang ngurusi kita namanya zauju ummi, atau bapak yang pertama. Wa nasani, adapun yang kedua, ya, adapun yang kedua, fahuwa abu ruh, adalah bapaknya ruh. Wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya hidup, ruhnya kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergelimang dalam kemusyrikan. Segala macam kemaksiatan sudah mereka lakukan. Dan termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa beribadah kepada Allah dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hambanya orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu, kata Allah, dan mereka sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesesatan yang sangat nyata, bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita melihat secara masa jahiliyah, ya, bahwasanya laki-laki itu, ya, perempuan itu tidak ada harganya. Dikuburkan apa? Hidup. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa mereka dibunuh. Jadi perempuan enggak ada harganya. Ketika sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah, bahkan kesyirikan. Ketika diutus Nabi SAW, mereka menjadi sebaik-baik apa? Umat. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah sahabat yaitu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian tabi'in. Dari saya raya habis. Saya subhanakallah. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.